What's up people, Irfan is here. Jadi saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar dalam Islam yang memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan. Dalam kerangka pemikirannya, pendidikan bukanlah semata-mata proses intelektual untuk memperoleh ilmu pengetahuan, melainkan sebuah proses pembentukan jiwa dan karakter yang mendalam, yang mengarah pada penyucian diri, tazkiyatun nafs, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, ilmu merupakan landasan segala kesejahteraan di dunia sekarang dan yang akan datang, yakni akhirat. Dan ilmu juga merupakan sesuatu yang bernilai tinggi. Tanpa memperhatikan objek-objek yang diketahui, seseorang dapat mencapai hal yang paling berharga, yakni kebahagiaan abadi. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kebahagiaan ini kecuali dia mengikuti perintah Allah atau melakukan amal saleh. Al-Ghazali menyebut bahwa ilmu tidak dibarengi akhlak dan iman yang kuat akan menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Oleh karena itu, ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai moral. Ilmu harus mendorong manusia untuk tunduk kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan, kerusakan, serta hawa nafsu. Tujuan utama pendidikan adalah penyucian jiwa dan pembentukan akhlak yang mulia. Karena itulah pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia sebagai hamba Allah yang taat, berilmu, dan berakhlak. Menurut Imam Al-Ghazali juga, pendidikan karakter merupakan inti dari ajaran agama. Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk memperbaiki karakter manusia. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, yakni dimulai dari pertama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini. Kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. Ketiga, mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Dan yang keempat, mengenalkan manusia akan pencipta alam ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerintahkan beribadah kepadanya. Selanjutnya kita akan membahas pandangan Ibnu Miskawai tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Bagi Ibnu Miskawai, pendidikan bukan hanya upaya mentransfer ilmu, melainkan suatu proses penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia. Ia menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadi manusia baik melalui proses pembentukan watak dan kebiasaan. Pendidikan dalam pandangannya bertujuan mengarahkan jiwa manusia untuk mencapai kesempurnaan melalui pemenuhan aspek-aspek rasional dan spiritual dalam diri seseorang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Ibnu Miskawai adalah menciptakan akhlak yang berdasarkan sumber perilaku penghasilan tingkah laku yang baik, dan kesempurnaan manusia terletak pada kenikmatan rohani. Pertama, moralitas sebagai sumber tindakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Miskawai, karakter harus muncul dari dalam diri seseorang karena karakter berkaitan atau timbul dari jiwa. Sebab moralitas merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam mengendalikan dan mengatur tingkah laku. Hal ini memperkuat kesadaran masyarakat untuk selalu berbuat baik dan memungkinkan mereka menilai benar dan salah serta hal baik dan hal buruk. Selanjutnya, kesejahteraan spiritual. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan rohani, yaitu berkaitan dengan jiwa, rohani, dan batin. Spiritual dapat digambarkan berkaitan dengan kesadaran akan keberadaan diri, kemampuan menjadi diri sendiri, dan orientasi pada keberadaan jiwa. Lebih masuk akal jika spiritualitas dikaitkan dengan agama, yakni sebagai sesuatunya bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, spiritualitas lebih bermakna karena adanya keyakinan dengan apa yang dilakukan. Bagian B, metode pendidikan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai dalam karya-karyanya. 1. Metode pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam rangka mewujudkan konsep pendidikannya, Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Hal ini sejalan dengan prinsipnya yang
mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai kerja yang memperlakukan hubungan erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Pendidikan agama dan akhlak merupakan sasaran Al-Ghazali paling penting. Dia memberikan metode yang benar untuk pendidikan agama, pembentukan akhlak dan pensucian jiwa. Dia berharap dapat membentuk individu-individu yang mulai dan bertakwa. Selanjutnya dapat menyebarkan keutamaan-keutamaan kepada seluruh umat manusia. Dalam uraiannya yang lain, Al-Ghazali menjelaskan bahwa metode pendidikan yang baru dipergunakan oleh para pendidik pengajar adalah yang berprinsip pada contoh yang lebih mementingkan anak didik daripada pendidik sendiri. Metode demikian dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode. Metodenya terbagi menjadi 5 bagian. Bagian 1, metode contoh teladan. Bagian 2, metode bimbingan dan penyuluhan. 3, metode cerita. 4, metode motivasi. 5, metode penguatan. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan menurut Al-Ghazali dikualifikasikan menjadi 2 bagian. Bagian 1, metode pendidikan agama. Metode ini bertujuan membentuk landasan keimanan yang kokoh pada anak. Tahap antara lain: 1. Hafalan dan pemahaman. Anak harus dibiasakan menghafal ayat Al-Quran dan hadis serta memahami maknanya. Ini terjadi pondasi awal dan menanamkan nilai-nilai keislaman. 2. Keyakinan pembenaran. Setelah anak memahami penting ditumbuhnya kepercayaan dan pembenaran terhadap ajaran tersebut agar menjadi bagian dari imamnya. 3. Menegakkan dalil. Anak didorong untuk memahami dalil-dalil rasional dan tekstual dari Al-Quran dan hadis agar akidahnya kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh keraguan atau godaan zaman. Bagian 2, metode pendidikan akhlak. 1. Keteladanan. Guru dan orang tua menjadi figur utama anak dan meniru apa yang dilihat dan didengarnya dari perilaku guru. 2. Latihan atau riyadhah. Anak harus dilatih untuk melakukan kebaikan secara terus-menerus meskipun awalnya terpaksa. Al-Ghazali menegaskan bahwa kebiasaan bisa mengubah karakter. 3. Pembiasaan, takwid. Ketekunan dalam melakukan amal baik secara rutin akan menjadi karakter dan bagian dari diri anak. Al-Ghazali menyarankan agar anak dibiasakan dengan sholat, berkata jujur, dan bersikap santun sejak kecil. 2. Metode pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawiyah. Ibnu Miskawiyah menyampaikan definisi metode yang digunakan dalam hal ini identik dengan alat karena fungsinya sebagai pelancar terjadinya proses pendidikan. Dan cara yang harus dilakukan, ada beberapa metode pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawiyah. Di antaranya adalah A. Metode alami, takbiah. Manusia mempunyai metode alami yang dilakukan sesuai dengan proses alam. Cara ini berangkat dari pengamatan potensi manusia, di mana potensi yang muncul lebih dahulu, selanjutnya pendidikannya diupayakan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ibnu Miskawiyah, potensi yang pertama terbentuk bersifat umum juga ada pada hewan dan tumbuhan. Bagian B, metode pembimbingan. Metode ini paling penting untuk mengarahkan subjek didik kepada tujuan pendidikan yang diharapkan, yaitu menteri syariat dan berbuat baik. Hal ini banyak ditemukan dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam interaksi pendidikan yang terjadi antar subjek didik. Nasihat merupakan cara mendidik yang ampuh yang hanya dibermodalkan kepiawaian bahasa dan oleh kata. Bagian C, metode ancaman, hardikan, dan hukuman. Berangkat dari metode yang sebelumnya, jika subjek didik tidak melaksanakan nilai yang telah diajarkan, maka mereka diberi berbagai cara secara bertahap sehingga kembali kepada tatanan nilai yang ada, seperti ancaman, kemudian baru hukuman,
baik bersifat jasmani atau rohani. Bagian D. Metode pujian. Jika subjek didik melaksanakan syariat dan berperilaku baik, maka ia perlu dipuji di hadapannya. Hal ini agar mereka merasa bahwa perbuatan tersebut mendapat nilai tambah bagi dirinya. Jika pandangannya ini menyamar, akan semakin gencar subjek didik melaksanakannya kebajikannya. Sekian dari saya. C. Mengenai kurikulum pendidikan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Yang pertama, kurikulum pemikiran Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menyusun kurikulum berdasarkan klasifikasi ilmu dalam Ihya Ulum Al-Din dan karyanya yang lain. Ia membagi ilmu ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, ilmu syariah atau agama dan akliyah intelektual. Syariah adalah ilmu wahyu seperti tauhid, tafsir, dan hadis. Sedangkan akliyah, ilmu yang didapat dari akal seperti matematika, logika, dan ilmu alam. Yang kedua, ilmu teoretis dan praktis. Teoretis untuk memahami realitas, sedangkan praktis untuk diamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, ilmu huduri dan husuli. Huduri yaitu ilmu langsung intuitif seperti pengalaman spiritual. Sedangkan husuli ilmu yang diperoleh melalui proses belajar. Yang keempat, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu wajib dipelajari oleh semua muslim, misalnya seperti tauhid dan ibadah. Sedangkan fardu kifayah wajib secara kolektif, seperti kedokteran, teknik, pertanian, dan industri. Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ilmu yang terpuji seperti tauhid, akhlak, dan fikih. Yang kedua, ilmu yang tercela, misalnya sihir dan perdukunan. Yang ketiga, ilmu yang netral seperti filsafat, boleh dipelajari dengan batasan tertentu. Yang kedua, kurikulum pemikiran menurut pemikiran Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai mengembangkan kurikulum berdasarkan dimensi fisik, spiritual, dan sosial, selaras dengan ajaran etika dan filsafat moral yang ia kembangkan. Ibnu Miskawai menyebutkan 3 hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlaknya. Yang pertama, materi jasmani, ibadah seperti sholat, puasa, haji, membina kedisiplinan, kontrol diri, dan kepatuhan syariat, menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Yang kedua, materi jiwa, menanamkan akidah, tauhid, cinta ilmu, dan kesadaran terhadap kebesaran Allah. Yang ketiga, materi sosial yaitu interaksi masyarakat, misalnya muamalah, pertanian, perdagangan, keterampilan, logika, dan tata bahasa, etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, bagian D mengenai relevansi pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai terhadap tantangan pendidikan di era modern. Yang pertama, relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pendidikan berbasis nilai sangat cocok diimplementasikan dalam pendidikan karakter masa kini. Yang kedua, model boarding school dan pesantren sejalan dengan model sistem Nizamiyah yang dikembangkan Al-Ghazali. Yang ketiga, pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Selanjutnya, hafalan atau kognitif, pengalaman ibadah, psikomotorik, penghayatan nilai, afektif, pendidikan keimanan dan akhlak. Yang terakhir, peran guru sebagai pembimbing moral dan spiritual, bukan hanya pengajar ilmu. Bagian kedua,
Relevansi pemikiran menurut Ibnu Miskawai. Yang pertama, pendidikan karakter sejak usia dini sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini yang menekankan akhlak sejak awal. Yang kedua, penggunaan pendekatan rasional dan bertahap. Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Yang ketiga, etika dan moral sosial. Penting di tengah krisis etika digital dan individualisme modern. Selanjutnya, kebahagiaan atau as-sa'adah. Sebagai tujuan akhir pendidikan, mencapai kesempurnaan manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya, kurikulum seimbang. Misalnya, menggabungkan ilmu agama dan umum, spiritual dan rasional. Yang terakhir, spiritualitas dan akal sehat mengarah pada pribadi beretika yang mampu mengelola kemajuan teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.